Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Kren itu adalah event management platform, baik offline maupun online teman-teman. Oke, dan pastinya Teminar adalah webinar yang didedikasikan untuk membahas perkembangan ide terbaru di dunia bisnis, di dunia teknologi dan juga startup. Nah, yang diharapkan ini bisa memberikan inspirasi, juga memotivasi semua masyarakat Indonesia, terutama bagi para penggiat teknologi ya. Oke, dan kali ini kan melaksanakan seminar bertemakan how to highlight your personal branding in job resume ya. Kira-kira resume seperti apa sih yang menarik bagi perusahaan dan bagaimana ya cara kita membuatnya menjadi lebih singkat, menjadi jelas, padat, compact dan juga benar-benar full of content gitu ya dan menarik pastinya untuk recruiter. Oke, langsung saja senang sekali hari ini pastinya kita akan kupas tuntas bersama dengan panelis kita. Oke, so tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung masuk ke sesi presentasi yang pertama di sini. Langsung saja kita panggilkan ini dia Kak Shelly Andari selaku dosen dari UNESA. Silakan Kak Shelly untuk waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Kak Sheila. Sebelum kita masuk ke cara bagaimana membuat resume begitu ya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya personal branding, what is personal branding kan seperti itu. Jadi kalau kita bisa teman-teman baca di situ, it is 24-hour job ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu 24 jam, bahkan dalam seminggu dan dilakukan berulang-ulang terus begitu. Nah, artinya personal branding itu tidak semata-mata Anda bisa melakukan dalam waktu 1-2 hari saja. But it is a process begitu. Ini merupakan sebuah proses yang panjang yang memang harus konsisten teman-teman lakukan begitu. Karena apa? Personal branding ini adalah bagaimana cara teman-teman begitu ya menunjukkan hal yang unik, hal yang khas begitu, yang itu memang harus menjadi cover dari diri teman-teman dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, jadi kalau kita lihat di pengertian ini berkaitan dengan keahlian, kemudian perilaku, prestasi yang memang dibangun secara terus-menerus oleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja begitu ya, tujuannya untuk menampilkan citra diri. Baik, nah teman-teman, sebelum teman-teman punya resume yang bagus, punya CV yang bagus, teman-teman yang perlu dipahami adalah 3 hal ini gitu. Adalah membangun hubungan, relationship. Nah, ini dengan siapa? Tentunya dengan orang-orang paling tidak circle-nya Anda yang paling kecil gitu. Nah, dengan hubungan yang baik tersebut, maka nanti ketika Anda suatu saat nih ketika sudah siap muncul dengan personal branding yang memang teman-teman inginkan, masyarakat ini atau orang-orang yang di sekitar lingkungan teman-teman ini bisa menyambut dengan baik begitu. Kemudian kedua adalah myself dengan diri sendiri. Jadi selain hubungan dengan orang-orang di sekitar, teman-teman juga harus mampu ya, harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan diri sendiri, harus mengetahui saya ini sebenarnya maunya apa, passion saya di bidang apa. Baik. Kemudian yang ketiga adalah promise atau komitmen. Nah, baik. Nah, selanjutnya jadi kalau teman-teman ingin meng-highlight personal branding teman-teman di resume begitu, maka yang harus ditunjukkan oleh teman-teman adalah resume teman-teman merupakan paket lengkap begitu ya. Dari apa yang diinginkan teman-teman, dari pengalamannya teman-teman, dari pencapaiannya teman-teman, dengan istilahnya ini di paket ini disusun begitu dalam paket yang lengkap, paket yang unik yang memang menunjukkan karakteristik teman-teman, tapi itu juga merupakan bagian dari jawaban apa yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memang membuka lowongan tersebut begitu. How to create it, bagaimana menciptakan atau bagaimana menyusun resume yang bagus ya. Yang pertama begitu, yang memang harus ada di resume Anda adalah harus ada personal brand statement. Maknanya adalah teman-teman harus tahu dan juga harus pede ya menunjukkan sebenarnya teman-teman ini fokusnya apa begitu. Kemudian kedua adalah pilih template yang berbeda, yang unik, yang khas, yang itu memang menunjukkan karakteristik dari teman-teman sekalian.
Nah, artinya tidak serta-merta teman-teman ini hanya menuliskan misalnya, saya berpengalaman di bidang A selama berapa tahun. Oke, mungkin itu dibutuhkan, tetapi yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana Anda menjalani, profesi tersebut selama sekian tahun. Bisa Anda ceritakan sedikit di sana? Kemudian yang ketiga adalah show off your online presence. Dan, online presence ini penting teman-teman, seperti misalnya akun Instagram, kemudian, apa namanya, Facebook, website-nya teman-teman, blog-nya teman-teman, ini betul-betul bisa menarik hati HRD. Yang perlu diingat ya, bahwa media sosial Anda itu layaknya portofolio, ya, layaknya portofolio. Bangun portofolio Anda di media sosial, eee selama Anda mampu dan ya itu tadi harus komit. Ketika Anda komit, maka Anda akan terus mencari-cari, next saya harus ngapain? Next saya harus meraih apa? Terlihat sedikit terdengar ini ya, terdengar sedikit ambisi ya, tetapi saya rasa itu tidak masalah ketika misalnya memang hal ini berkaitan dengan masa depan Anda, terutama pekerjaan impian Anda. Ketika teman-teman update story, entah itu story WA, entah itu story Instagram dan seterusnya, yang berisi aktivitas singkat teman-teman ya. Sebisa mungkin hindari hal-hal yang berbau galau ya. Kemudian yang, keempat ini tadi ya, list penghargaan atau, rekognisi yang teman-teman terima begitu. Kemudian yang kelima, sertakan rekomendasi dari dosen atau atasan sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Thank you banget Kak Shelly untuk penjelasannya. Nah, kita akan masuk ya teman-teman ke presentasi panelis kita yang kedua ya. Langsung saja ini dia Kak Muhammad Geza Albanas dari dosen digital founder dari G Content Partner. Silakan Kak Geza. Halo Kak Sheila. Jadi personal branding itu kegiatan menceritakan kepada dunia siapa diri kita untuk mendapatkan peluang. Peluangnya apa aja? Kalian mau peluang relasi bisa, peluang dapat duit bisa, peluang dapat kerjaan bisa. Nah, kenapa penting kalau kalian capek nyari uang, capek nyari kerja, ya artinya kalian udah butuh personal branding. Identifikasi diri, gimana cara nyarinya, yaitu harus banyak main. Padahal semua orang itu jenius, tapi belum tahu jeniusnya itu di mana gitu. Itu kata Albert Einstein. Caranya identifikasi kelebihan kalian. Identifikasi diri, nah ini salah satu caranya kalau kalian ingin mau tahu kalian cocoknya di mana, identifikasi, tulis dulu 5, baru kalian akan menemukan nanti siapa kalian ingin dikenal sebagai siapa. Nah, kalau ditemukan ini kalian harus beda dengan orang lain atau menentukan ini kalian membuat kolam kalian sendiri, audiens kalian sendiri. Menciptakan citra diri, jangan dikarang-karang, reputasi, konsisten hingga publik percaya. Critical thinking juga harus diperlukan karena kalau banyak peluang yang akan datang nanti kalau kalian sudah terbentuk personal branding, tapi jangan sembarang ambil gitu. Ini kamus saya nggak pakai kata belajar tapi main, karena main adalah belajar dengan sukarela. Kalian main Mobile Legend, ya kalian pasti belajar sesuatu di sana, gimana cara menyerang, gimana cara bertahan. Disiplin, bebas berekspresi sebenarnya salah. Nah, saya nggak pernah bilang salah, tapi bilang karena pada saat saya bilang salah, yang pertama kali jawab takut dan yang lainnya pasti akan, ih dia aja salah, apalagi saya kan gitu. Tadi personal branding, tadi kata, nah pakaian kalau kalian tahu saya bajunya ini aja ya. Kalau di produk itu namanya packagingnya. Seperti kalau kalian tahu Mr. Bean, ya itu aja terus. Nobita, ya itu aja terus. Pada saat saya pakai, bukan arti saya nggak cuci ya, saya cuci, tapi pada saat webinar baru saya pakai gitu. Itu cuma ngebuat orang mudah mengingat. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini cara mencari keunikan mudah sekali, tambahin kata yang, ini rumusnya. Dosen yang muda, jadi cara rumusnya seperti itu, semakin spesifik semakin bagus. Oke, terima kasih Kak Geza ya tadi untuk presentasinya. So, langsung saja kita akan masuk ke sesi presentasi yang ketiga ya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Rosa Lia Naraya Consulting. Silakan Kak Rosa untuk waktu dan tempatnya.
Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Kita akan bahas tentang apa sih manfaat CV yang sering kita lupakan gitu. Nah, ini yang pertama ya, bahwa CV itu tidak hanya untuk seleksi administrasi aja teman-teman. Jadi pastikan menulis CV sesuai dengan data yang sebenarnya, terutama yang terkait dengan data kompetensi, keterampilan atau pengalaman. Nah, ini yang kedua ya teman-teman, bahwa CV itu memotret perjalanan. Ya, tidak hanya terbatas pada pengalaman formal. Siapa tahu nih teman-teman itu memiliki ketertarikan di bidang bisnis. Yang selama ini mungkin sudah punya bisnis, memang nggak aktif di organisasi. Kenapa? Karena waktunya habis untuk ngurus bisnisnya. Oh, anak-anak muda sekarang kan memang keren ya. Jadi bisa jadi dia udah punya bisnis startup sendiri atau bisa jadi dia punya online shop sendiri gitu. Nah, tulis coba ini ya di dalam CV. Nah, ini yang sering terlupakan selanjutnya adalah bahwa CV itu juga merupakan alat bantu saat wawancara. Ya. Jadi dia itu punya CV yang sebenarnya sudah merangkum apa yang dia miliki. Coba dibaca CV-nya sebelum memasuki ruang wawancara gitu. Dicek kira-kira dia punya pengalaman apa saja gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah masuk ke ruang wawancara itu suka blank, makanya sebelum itu persiapan dulu, dibaca lagi. Oh, di organisasi ini, di organisasi yang A, aku tuh belajar apa saja sih waktu itu, leadership. Oke, habis itu apa lagi? Kemampuan komunikasi, karena waktu itu aku juga misalnya sebagai LO misalnya, let's say ya. Nah, itu juga silakan dikeluarkan. Jadi biar nggak blank-blank amat nih waktu wawancara. Saya bagikan sedikit ini tips untuk interview. Yang pertama, pelajari kompetensi yang dimiliki, teman-teman. Pelajari lagi itu kompetensi yang dimiliki. Dikaitkan dengan pengalaman kerja untuk yang sudah pernah kerja, kaitkan dengan pengalaman organisasi yang memang aktif berorganisasi. Kemudian mempelajari kualifikasi yang dibutuhkan di jabatan. Yang ketiga, fokus menjual kompetensi kepada HRD. Itu saja dari saya. Siap. Gitu. Oke, thank you Kak Rosa. Oke, kita akan langsung saja masuk ke presentasi yang terakhir ya. Langsung saja inilah dia Kak Eleonora Lili ya, founder Pure Training and Consulting. Ya, saya takut salah nih Kak menyebutnya. Tidak apa-apa. Terima kasih Kak Sheila. Dan ya di dalam personal branding dan sama nih di dalam cari pekerjaan juga seperti itu. Saya munculkan ya, yang pertama kita harus fokus. Benar nggak kalau kita cari kerja sama kayak kita cari pacaran kita harus fokus. Yang pertama, jadi fokus dulu kalau misalnya mau sebelum kita mau sebar CV nih, kita harus cari tahu dulu nih kita mau ngapain sih, kita mau sama perusahaan apa misalnya gitu ya. Nah, sudah menetapkan kriteria perusahaan atau karyawan. Kita mau perusahaannya yang dalam bidang apa? Manufaktur, fashion, content creating. Karena kalau misalnya kita sudah tahu perusahaan mana yang mau kita tuju, kita jadi lebih tahu mana yang mau kita taruh di CV. Nah, no player tentunya ya, no player ya. Lalu tahu kalau sama-sama butuh, jadi kasih yang terbaik ya. Dalam pembuatan CV kita berikan yang terbaik, dalam interview kita berikan yang terbaik ya, siap untuk ditolak ataupun diterima. Nah, 5 tahap prapacaran ya, ketika kita mau memberikan CV ini cepat saja. Suka ya, pastinya kita perlu suka dulu sama company-nya, lalu kita memberikan kesan pertama kepada company-nya, kesan pertamanya itu adalah CV, lalu dipanggil sama perusahaannya, ngobrol, interview, lalu ditolak atau diterima. Ini adalah tahap-tahapnya yang perlu juga teman-teman ketahui tentang bagaimana ketika kita sedang melamar pekerjaan. Ini kurikulum vitae, template CV-nya, isi, gaya penulisan, font, tipe, semua ini dilihat karena kesan pertama ya. Ketika kesan pertama kita perlihat pertama kali CV-nya bentuknya seperti apa. Apakah Anda mengirim CV dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk HVS atau pakai art karton atau pakai kertas coklat yang lain, itu tuh kesan pertama. Dan yang paling penting adalah foto ya. Fotonya pastikan bahwa menggunakan foto terkini. Nah, terus CV juga dari segi warna juga perlu diperhatikan, kelengkapan data ya. Ini bisa dilihat langsung saja di screenshot juga boleh ya, karena ini bisa dibaca saja. Pastikan ini semua adalah yang perlu ditaruh di CV karena ini adalah sebagai fondasi awal kita mengenal seorang kandidat ya. Nah, ini contoh-contoh CV ya. Fotonya di dalam kardus, teman-teman ya. Nih, hati-hati nih kalau misalnya begini ya. Kalau untuk ini boleh atau tidak, lebih baik tidak ya. Yang begini lebih terlihat jelas dan tidak membuat sakit mata si HR.
ngobrol dan interview ya. Ngobrol dan interview juga perlu diperhatikan. Ada 3 steps-nya. 3 steps-nya ada prepare, action, D-Day, dan follow up. Kenapa saya bilang prepare action? Karena preparation itu tidak cukup. Preparation saja tidak cukup, tapi kita juga harus prepare action. Ya, tadi baru saya udah bilang nih, cari tahu sebanyak-banyaknya, siapkan jawaban atas pertanyaan umum, praktis. Penampilan juga. Boleh di screenshot 10 top questions yang biasanya ditanyakan oleh HR, silakan di screenshot, disiapkan ini ya, kalau misalnya HR-nya bingung mau tanya apa, saya mau menceritakan Bu tentang kekuatan yang saya punya karena saya sudah membaca tentang company yang saya mau apply, saya tahu bahwa kekuatan ini dapat melengkapi tim Bapak Ibu. Itu D-Day-nya ya, bahwa CV on time, first impression tentunya bagus, jaga ketenangan hati dan pikiran, dan be assertive. Jawab pertanyaan bisa. Ini adalah rumus ya, bisa dicatat teman-teman. STAR, situation, task, action, dan result ya. Kalau misalnya ditanya tentang suatu kasus yang pernah kita alami gitu ya, bisa langsung dijawab dengan rumus ini. Situasinya seperti apa, tugasnya dulu ngapain, action yang dilakukan apa, dan resultnya apa. No curhat yang pastinya ya. Follow up. Ini juga penting, tadi ingat ya, bahwa semuanya satu proses, jadi follow up, kita mengirimkan thank you notes, jadi ketika kita sudah selesai, kan kita punya tuh emailnya ya, jadi kita bisa email, Dear Ibu Rosa, terima kasih atas wawancara yang tadi sudah dilakukan, saya sangat berharap misalnya gitu ya, saya cocok dengan perusahaan Bapak Ibu, bisa hubungi saya di gitu ya, berusaha memperhatikan berikut ini, ya, tadi sudah dibahas juga, saya tekankan lagi saja ya. Perusahaan yang pertama, penampilan dan ketepatan waktu itu sangat penting. Terima kasih atas waktunya untuk kita sharing. Oke, thank you Kak Lili, luar biasa ya.